Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang hubungan komunikasi dan kepemimpinan dari kelompok 4. Oke, ini salah satu anggota dari kelompok 4, yaitu ada Isfar Rahmatovianto, NPM 15340101007. Ada Mindy Foroil, yaitu DNPM 1434010089. Ada Ahmad Naufal Mumtaz, NPM 170810101005. Dan yang terakhir ada Ramadhani Aditya di NPM 170820101025. Oke, pada sesi kali ini yang akan kita bahas tentang hubungan antara komunikasi dengan kepemimpinan. Nah, untuk kepemimpinan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Definisi kepemimpinan yaitu suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu dapat memimpin. Jadi di sini bisa dibilang kepemimpinan ialah suatu tokoh atau figur yang dimana perannya berfungsi untuk memimpin suatu instansi atau suatu kelompok tertentu. Nah, untuk komunikasi sendiri, di sini definisinya bisa dilihat yaitu proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku si penerima pesan. Jadi bisa dibilang komunikasi digunakan sebagai media yang dimana berfungsi untuk menyampaikan suatu pemikiran atau suatu maksud dari individu satu ke individu yang lain. Nah, selanjutnya kita bergeser ke teori Likert. Teori ini yaitu teori sistem manajerial yang didasarkan oleh beberapa variabel penting yang berhubungan dengan manajerial seperti kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, dan pengendalian kinerja. Dalam teori Likert ini, komunikasi kepemimpinan dibedakan oleh 4 hal berikut. Yang pertama yaitu gaya penguasa mutlak atau authoritarian. Yang kedua, gaya penguasa semi mutlak atau benevolent authoritative. Yang tiga, gaya pemimpin penasihat atau konsultatif. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, apa maksud dari hal-hal yang telah dijelaskan berikut? Nanti kita akan bahas atau kupas satu persatu. Nah, di sini tentang gaya penguasa mutlak, authoritarian, nama lainnya, yaitu dapat disimpulkan pemimpin dideskripsikan memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada tugas semata, dan sangat terstruktur. Bagi pemimpin jenis ini, hubungan interpersonal antar pemimpin dan bawahan atau antar bawahan dianggap tidak penting dan tidak mengaruhi kinerja dari pegawai. Pemimpin di tipe ini tidak akan memberikan kepercayaan yang besar kepada bawahannya. Pemimpin ini juga tidak akan melibatkan pegawai lain dalam mengambil keputusan. Bagi pegawai, mereka akan merasa takut dan selalu terintimidasi dalam melakukan kerja. Komunikasi pemimpinan ini yang terjadi dalam satu sistem hanya terjadi satu arah, yakni komunikasi dari atasan ke bawahan. Sedangkan komunikasi jenis ini berdasarkan pada struktur organisasi dan kepemimpinan. Bisa dibilang gaya penguasa mutlak ini yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter, yang dimana tidak timbul atau tidak adanya
komunikasi antar kedua belah pihak. Jadi tidak ada semacam diskusi. Yang ada di sini hanya atasan memerintahkan bawahan. Jadi ada semacam penghalang atau gap yang sangat jelas sekali terlihat antara atasan dan bawahan. Dan demikian di gaya penguasa mutlak ini, pada pengambilan keputusan juga diambil secara sepihak. Nah, untuk yang selanjutnya kita bergeser ke gaya penguasa semi mutlak atau nama lainnya benevolent authoritative, yang dimana pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritarian namun sudah mulai terbuka dan memberikan kebayaan pada bawahannya. Pemimpin memiliki sifat task oriented namun menjalankan fungsi controlling untuk mengawasi kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai sistem controlling. Jadi di sistem ini bawahan sudah diberikan kepercayaan dan ruang untuk memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin sudah memberikan kesempatan untuk terjadinya komunikasi dari bawahan ke atasan. Meskipun mayoritas komunikasi yang terjadi dilakukan dari atasan ke bawahan. Komunikasi kepemimpinan yang berlangsung pada sistem jenis ini juga masih terjadi dalam suasana formal sesuai dengan jabatan ataupun struktur organisasi. Jadi kesimpulannya pada gaya penguasa semi mutlak di sini atasan sudah mulai terbuka dan menerima kritik dan saran dari bawahan, dan namun di sini atasan masih belum condong untuk mengajak diskusi dengan bawahan, hanya sekedar menerima saja. Nah, sekarang akan lanjut bergeser ke yang selanjutnya, yaitu ada gaya pemimpin penasihat atau konsultatif. Pemimpin pada sistem ini lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan lebih kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling, namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi. Dalam sistem ini, bawahan memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang langsung berhubungan dengan tugas yang mereka kerjakan. Di sini, komunikasi yang terjadi sudah dua arah, yakni dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Interaksi antar pribadi sudah lebih sering dibandingkan dengan sistem yang ke-1 dan kedua. Jadi bisa dibilang pada gaya pemimpin nasihat sudah terjadi diskusi antara kedua belah pihak, dari atasan ke bawahan maupun ke bawahan ke atasan. Seperti pada namanya sendiri, jadi pada gaya kepemimpinan ini telah menerapkan sikap saling mengikatkan satu sama lain dan saling membenahi satu sama lain. Nah, dengan demikian interaksi antar pribadi satu dengan pribadi yang lain lebih sering dan lebih terjalin dibandingkan dengan sistem yang ke-1 dan kedua. Nah, untuk yang terakhir yaitu dari gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin dalam sistem yang terakhir ini berkeyakinan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Komunikasi yang terjadi pun lebih cair dengan atasan ke bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke bawahan. Pemimpin juga memberikan motivasi kepada pegawainya dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target organisasi. Proses komunikasi dan pertukaran ide berlangsung dengan terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Jadi bisa dibilang gaya kepemimpinan partisipatif menuntut untuk partisipasi nyata dari para pegawai. Dengan demikian, ruang yang disediakan oleh gaya kepemimpinan
ini akan lebih luas karena pada gaya kepemimpinan ini akan tercipta transparansi antara atasan ke bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke bawahan sendiri. Dengan demikian, gaya kepemimpinan partisipatif bisa dibilang gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap individu satu maupun individu yang lain. Nah, kita akan langsung lanjut ke macam-macam gaya komunikasi. Gaya kepemimpinan ini kan biasanya didasarkan oleh beberapa pola, yakni mementingkan hubungan kerjasama, mementingkan pelaksanaan pekerjaan, dan mementingkan hasil dari pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui berbagai jenis komunikasi, berikut contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang banyak digunakan. Salah satunya ada gaya controlling, gaya equalitarian, gaya struktural, dan gaya dinamis. Nah, untuk hubungan antara komunikasi dan kepemimpinan itu sendiri, salah satunya komunikasi mempengaruhi aktivitas organisasi, itu pasti, karena dengan terciptanya komunikasi maka akan tercipta pula suatu kondisi di mana individu satu dengan individu yang lain akan saling mengetahui. Selanjutnya efisiensi kegiatan, lalu ada produktivitas organisasi akan semakin meningkat pula, menumbuhkan semangat kerja dan respek anggota, karena dengan adanya komunikasi, apalagi komunikasi yang positif, akan saling menguatkan antara satu insan dengan insan yang lain. Dengan demikian, komunikasi dan kepemimpinan sangat erat kaitannya, terutama pada sektor internal organisasi itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, apa aja sih manfaat mempelajari komunikasi kepemimpinan? Salah satunya meningkatkan alur informasi, ada melancarkan regulasi, meningkatkan fungsi persuasif, lalu membuat integrasi komunikasi organisasi. Dengan demikian, apabila Anda mengasah terus komunikasi kepemimpinan Anda akan lebih mudah dalam memetakan permasalahan, lalu Anda akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan karena Anda telah terlatih komunikasi Anda terhadap individu yang lain. Dengan demikian akan meningkatkan kinerja dari organisasi Anda. Nah, yang selanjutnya, seberapa penting sih komunikasi untuk para pemimpin? Apakah sepenting itu? Nah, ternyata sangat penting karena banyak para ahli menyetujui bahwa komunikasi yaitu fungsi kepemimpinan inti bagi para pemimpin. Saya ulangi lagi, fungsi kepemimpinan inti bagi para pemimpin. Sehingga untuk memenuhi fungsi kepemimpinan dengan baik, para pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang efektif memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dan juga setiap pemimpin perlu menjadi komunikator yang terampil dan efektif, karena mereka akan berinteraksi dengan banyak orang di luar organisasi atau perusahaan, bukan hanya dengan para karyawan mereka saja. Setiap harinya, pemimpin akan berinteraksi dengan banyak orang dari tingkatan organisasi yang berbeda-beda, entah itu pada komunitas atau kelompok yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, bisa dibilang komunikasi itu sangat penting sekali, karena komunikasi dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan insan yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, lingkupnya dalam internal organisasi itu sendiri maupun eksternal dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian sangat penting pula memiliki skill komunikasi bagi seorang pemimpin. Nah, untuk yang selanjutnya, korelasi kepemimpinan dan komunikasi itu apa sih? Salah satunya, komunikasi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki organisasi.
Yang kedua, komunikasi dapat mempengaruhi kepemimpinan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi dapat dijadikan sarana memahami antar internal organisasi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, salah satunya komunikasi dijadikan sebagai media untuk penyampaian informasi ataupun apa yang dirasakan antar individu satu dengan individu yang lain. Dengan demikian, apabila Anda mempunyai atau terlatih komunikasi Anda ketika Anda nanti memimpin, maka itu juga akan menjadi senjata Anda atau amunisi Anda untuk memperbaiki organisasi maupun mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, dengan komunikasi itu pula yang dibarengi dengan mental yang mumpuni, maka tidak dipungkiri tujuan dari organisasi akan cepat tercapai dengan gaya kepemimpinan yang Anda sesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang saya sebutkan atau kami sebutkan tadi. Nah, demikian korelasi dari kepemimpinan dan komunikasi. Apabila ada pertanyaan, dapat Anda sertakan di kolom komentar. Share video ini apabila dirasa bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.